Bab 637. Kakak, kamu ditipu. Api hitam. Ternyata, aku mengerti. Nada bicara Alexander Y mulai serius. Dia seperti bisa memprediksi identitas dari pihak lawan. Terima kasih Erikin, masalah ini sangat penting bagi kantor keamanan. Kapten Y, kalau butuh bantuan, hubungi aku kapan saja, kata Erikin setelah berpikir sejenak. Para pejuang ini bertindak sedikit kelewatan, mereka telah mengganggu kehidupan manusia biasa. Erikin juga merasa memiliki sedikit tanggung jawab, oleh karena itu, dia ingin membantu Alexander Y. Alexander Y memberikan izin kepada pesawat untuk melanjutkan penerbangannya. Setelah sampai di Eropa, akan ada petugas dari kantor keamanan untuk mengurusi kedua orang penjahat tersebut. Pesawat kembali melanjutkan jadwal penerbangan. Para penumpang yang ada di kelas bisnis memandang Erikin penuh dengan kagum. Serta banyak juga yang mendekati untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Erikin. Para pramugari juga berbondong-bondong mendekati Erikin sambil membawakan makanan dan juga minuman. Hal ini membuat si botak yang telah kehilangan giginya semakin tambah marah. Kamu mempunyai kekuatan yang sangat kuat, apa kamu berasal dari salah satu sekte di kota G? Angela mengedipkan mata indahnya dan bertanya dengan penuh penasaran. Bisa dibilang seperti itu. Erikin tersenyum, jika dia termasuk orang dari sekte Qin. Kultivasimu sangat bagus, apa kamu pernah belajar di kota G? Tidak, kakekku seorang pejuang dan dia yang menurunkan tekniknya padaku, ucap Angela sambil menggelengkan kepalanya. Aku adalah campuran dari orang Eropa dan kota G. Oh, ternyata seperti itu. Erikin mengangguk. Apa kamu sungguh tidak mengenaliku? Angela merasa sedikit tidak puas. Bukankah namamu Angela? Erikin tertegun. Sudahlah. Jika nanti kamu datang lagi ke ibu kota, silakan bertamu ke rumahku. Angela benar-benar sudah putus asa. Dia berpikir dengan popularitas yang dia miliki di kota G, maka tidak ada orang di kota G yang tidak mengenalinya. Setelah beberapa jam kemudian, pesawat berhasil mendarat di salah satu bandara Eropa. Saat turun dari pesawat, si botak menatap Erikin dengan lekat, seolah-olah ingin mengingat sosok Erikin dalam benaknya. Erikin melihatnya sekilas, dan si botak tampak sedikit ketakutan, lalu segera menundukkan kepalanya. Erikin bahkan tidak memiliki ketertarikan untuk memberikan satu kali pelajaran kepada seseorang yang tak berguna seperti dia. Dia menggelengkan kepalanya dan langsung turun dari pesawat. Sebelum Erikin ke sini, dia telah memberitahu Zenet untuk menjemputnya, jadi dia tidak perlu khawatir untuk tidak menemukan tempat tinggal. Si botak hanya bisa menunggu Erikin jalan jauh terlebih dahulu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Erikin tidak hanya mencelakainya tapi juga memukulnya. Dan si botak ini ingin membalaskan dendam ini. Terlebih lagi, tempat yang saat ini dikunjungi Erikin adalah markasnya. Dia bersumpah bahwa dia harus bisa menangkap Erikin, lalu menyiksanya hingga mati. Tolong selidiki orang ini, dia satu pesawat denganku, tempat duduknya tidak perlu lagi. Aku sudah tahu bagaimana harus menemukannya. Si botak langsung menutup teleponnya, lalu pandangannya tajam menatap Erikin yang sedang berjalan di atas trotoar bandara. Di sana, berhenti sebuah mobil mewah dan juga terdapat beberapa orang dari kota G yang menjemputnya. Oh, orang dari keluarga Zeng. Si botak mengenali beberapa orang di sana, dan tersenyum sinis. Meskipun keluarga Zeng merupakan keluarga nomor satu di Eropa, tapi jika dibandingkan dengan kekuatan yang dia miliki, maka ini sama sekali tidak berpengaruh. Erikin, kamu akan mati. Di atas trotoar bandara, Zenet dan beberapa orang telah berdiri di sana dan bersiap untuk menjemput. Kakak, apakah benar dengan apa yang kamu katakan itu? Di sampingnya, seseorang pria bermartabat berkata, sungguh ada orang yang telah memasuki wilayah rahasia pedalaman Aurora Island, dan hanya satu orang saja sudah mampu melumpuhkan seluruh geng serigala liar, dan sekarang dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit ayah. Seorang pria dengan nada mengejek berkata, kakak, apakah kamu telah ditipu? Tutup mulutmu. Apakah kemampuan Tuan Qin sesuatu yang bisa kita tebak?
Setelah mendengarkan perkataan itu, raut wajah Zenet berubah, lalu menegur pria tersebut, Dino Zeng, kuperingatkan dirimu. Jika kamu tidak bisa menjaga mulutmu itu, maka pergi kamu dari sini. Di dalam hati Zenet, Eric Kin itu adalah salah satu sosok manusia setengah dewa, dan dia tidak mengizinkan satu orang pun untuk menghinanya. Cui, bukankah ini semua aku lakukan karena takut kamu akan merugikan keluarga Zeng kita? Ujar Dino Zeng dengan ketus. Akhir-akhir ini kamu sudah membeli begitu banyak ramuan aneh, dan itu sudah menghabiskan uang keluarga Zeng cukup banyak, jangan boros. Saat keduanya sedang berbicara, Eric Kin telah menjalan mendekat. Tuan Kin. Zenet segera berjalan mendekat, lalu menyapanya dengan penuh hormat. Sedangkan Hansen Huang juga telah mengambil alih koper Eric Kin. Tuan Kin, izinkan aku memperkenalkan mereka kepada Anda. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga Zeng. Zenet memperkenalkan beberapa orang yang datang menjemput. Eric Kin juga menyapa mereka sambil tersenyum. Kakak, ini yang namanya Tuan Kin. Dino Zeng menatap Eric Kin dengan lekat, seperti sedikit terkejut. Ini sungguh jauh dari yang aku bayangkan. Ucap Dino Zeng dengan curiga. Kenapa? Apa bayanganmu tentangku? Tanya Eric Kin. Kakak mengatakanmu kalau dirimu sangat hebat, tidak ada yang tidak bisa, dan aku pikir dirimu adalah seorang orang tua. Dino Zeng tertawa dan berkata, saudara, sepertinya dirimu masih kecil daripada aku, tapi begitu hebat. Jangan-jangan kamu menipu kakakku dan ingin menipu keluarga Zeng kami. Jaga mulutmu, pergi kamu. Zenet marah besar sambil menunjuk. Dino Zeng mendengus dan langsung pergi. Maaf, Tuan Kin. Adik keduaku memang sangat sombong, tadinya aku sudah tidak mengizinkan dia datang, tapi dia bersikeras datang. Zenet tersenyum pahit sambil meminta maaf. Dia juga sebenarnya sangat pusing menghadapi Dino Zeng. Tidak apa-apa. Eric Kin tersenyum. Kalau begitu, Tuan Kin ingin ke hotel terlebih dahulu atau ke rumahku? Ucap Zenet. Aku tidak lelah, langsung pergi menemui Tuan Besar saja. Terima kasih, Tuan Kin. Zenet tersanjung, dan langsung mengantar Eric Kin. Sekelompok orang meninggalkan bandara dan dengan cepat tiba di pinggiran kota. Tidak seperti kebanyakan orang kota G, orang barat yang kaya tidak suka tinggal di kota yang hiruk-pikuk, melainkan lebih menyukai membangun kediaman mewah di pinggiran kota. Kediaman keluarga Zeng terletak di sebuah hutan di pinggiran barat kota Luodu. Dikelilingi pegunungan dan sungai, suasananya sangat asri. Di depan rumah mewah bergaya Eropa yang khas ini, Eric Kin turun dari mobilnya. Tuan Kin, izinkan aku memberitahu Anda bahwa selama belasan tahun ini, aku sudah menghabiskan uang yang tak terhitung jumlahnya. Aku juga sudah mengundang sekian banyak profesor khusus dari kota G dan juga negara barat ini, tapi semuanya gagal. Penyakit ayah ini semakin parah, dan aku sungguh sangat sedih melihat keadaannya seperti ini. Ayahmu terluka dan sakit setelah bertempur dengan seseorang. Pada umumnya, penyakit seperti ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Eric Kin juga merasa sedikit aneh. Betul, aku juga tidak habis pikir. Zenet menghelakan napas, kemudian membawa Eric Kin masuk ke dalam kamar di sebuah villa. Zenet sudah pulang. Di dalam kamar, seorang pria yang terlihat seperti umur 60 ke atas sedang terbaring lemah di atas kasurnya. Di samping itu, selain ada beberapa pelayan, juga ada Dino Zeng di sana. Kenapa kamu ke sini? Zenet sedikit kesal. Kakak, seorang dewa tabib ingin mengobati ayah. Bukankah normal jika aku sebagai anak ada di sini? Ujar Dino Zeng sambil tersenyum. Apakah kamu tidak ingin aku melihat proses pengobatan ayah? Atau seperti yang dikatakan orang-orang, kamu ingin diam-diam membunuh ayah? Bajingan, apa yang kamu katakan? Zenet berkata dengan marah. Kakak, kamu adalah penerus kepala rumah ini. Jika ayah mati maka kamu akan mendapatkan warisan yang paling banyak. Beberapa tahun ini, kamu sudah menghabiskan banyak uang, jadi wajar jika ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Dino Zeng berkata sambil tersenyum. Dan sekarang, lagi-lagi kamu mengundang seorang dewa tabib yang tidak jelas ini, bagaimana ini tidak membuat anak buah curiga? Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.